Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita berdoa, izinkan saya mewakili Departemen Wanita Virtus Woman untuk mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Eh, Pagi hari ini firman Tuhan itu bertemakan menyala bagi Kristus. Menyala bagi Kristus ini bukanlah semata kalimat motivasi di kalangan umum yang sedang tren saja. Tetapi bagi gerejanya, kalimat ini menunjuk kepada firman Tuhan Matius 5 ayat 16. Tema kita pagi hari ini adalah menyala bagi Kristus. Tetapi ini bukan saja kalimat motivasi yang sekarang sedang tren di kalangan umum. Bagi kita, bagi gereja Tuhan, menyala bagi Kristus itu merujuk kepada firman Tuhan Matius 5 ayat 16. Mari kita lihat Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang mengenal Kristus bukan saja melalui kata-kata, melainkan melalui hidup orang percaya, lewat perbuatan mulia yang dikerjakan oleh orang percaya, kemudian dia membawa orang bertemu kepada Kristus. Bapak Ibu, dunia ini sekarang semakin gelap oleh dosa, keputusasaan akan hidup, dan kebingungan akan hari depan. Dalam situasi inilah Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Tapi bukan sekedar memancarkan cahaya kecil atau sinar lilin, tetapi menyala bagi Kristus. Menyala yang seperti apa Bapak Ibu? Menjadi seperti nyala obor yang bisa menunjukkan, membawa banyak orang kepada kebenaran, kepada keselamatan, kepada kehidupan kekal. Bagaimana menyala bagi Kristus? Melalui Matius 5 ayat 16. Tadi kita sudah baca Matius 5 ayat 16, ada 3 hal di sana. Hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Lalu yang ketiga, dan orang memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, mari kita hidup dengan memancarkan terang Kristus. Terang yang dari Kristus yang hidup di dalam kita. Maksudnya, Kristuslah yang bercahaya melalui hidup kita. Yohanes 8 ayat 12 berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, maka terang Kristus itu ada di dalam dia. Kalau Kristus ada di dalam dia, maka Kristus itulah yang akan bercahaya, terang Kristus itulah yang akan bercahaya lewat hidupnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, seperti perumpamaan bulan dan matahari, bulan adalah memantulkan terang matahari. Semakin dekat bulan dengan matahari, maka dia akan semakin banyak sinar matahari yang akan dipantulkan. Demikian juga dengan hidup kita. Semakin kita dekat dengan Kristus, semakin dekat hubungan kita dengan Kristus, maka semakin teranglah hidup kita. Semakin teranglah Kristus bercahaya lewat hidup kita. Orang yang menyala bagi Kristus tidak hanya berkata-kata, tetapi hidupnya menjadi bukti kasih dan kebenaran Tuhan. Jadi lewat kehidupannya, lewat perbuatannya, lewat kasihnya, lewat perkataannya, lewat perkara-perkara mulia yang dikerjakannya, orang bisa merasakan, oh ini benar-benar Kristus ya, yang dimuliakan lewat hidup dia. Orang yang menyala bagi Kristus tidak hanya berkata-kata. Mari ini menjadi satu hal yang harus kita pegang Bapak Ibu Saudara.
tetapi hidupnya menjadi bukti kasih dan kebenaran Tuhan. Jadi hidup yang memancarkan terang Kristus adalah terang itu sendiri yang ada di dalam pribadi orang percaya yang bersinar, yang memancar dalam hidupnya. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua tadi, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik yang dimaksudkan terjadi atas kehidupan orang percaya adalah cerminan Kristus. Terang itu nyata dalam perbuatan baik yang lahir dari kasih kepada Tuhan dan sesama. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan baik oleh karena digerakkan oleh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada jiwa-jiwa yang dikasih oleh Tuhan. Maka itulah yang menggerakkan perbuatan baik kita. Dunia tidak butuh penghakiman. Karena kalau kemanusiawian kita yang berbicara, maka kita hanya akan berbicara baik, buruk, hebat, tidak hebat, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tapi ketika kita memakai kasih Kristus di dalam diri kita untuk mengasihi sesama kita, maka kesaksian hidup kita itu yang akan mencerminkan karakter Kristus. Kristus tidak hadir sebagai hakim, tapi dia sebagai Bapa yang penuh kasih. Mari Bapak Ibu, mungkin di sekeliling kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, ada banyak mungkin keadaan-keadaan yang tidak mengenakan kita. Ada pribadi-pribadi yang mengecewakan kita, atau pribadi-pribadi yang tidak menyenangkan hati kita karena dia tidak mengerjakan apa yang Kristus mau. Biarlah kita hadir dimanapun Tuhan tempatkan kita, bukan sebagai hakim, tapi menjadi orang-orang yang membawa kasih Kristus. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hari ini orang takut berurusan dengan urusan orang lain karena ada undang-undang yang mengaturnya lah. Kalau ngomong salah, kalau terlalu mencampuri urusan orang lain, kalau terlalu peduli terhadap urusan orang lain, maka akan kena aturan ini, aturan itu. Sementara amanat agung berkata, memang kita harus pergi untuk masuk kepada kehidupan orang lain, tetapi bukan untuk kesukaan hati kita atau kehendak kita, tetapi kita mengerjakan kehendak Tuhan untuk membawa banyak orang bertemu dengan Kristus lewat perbuatan-perbuatan iman kita. Yang ketiga, dikatakan tadi di ayat di Matius 5 ayat 16, semua itu dilakukan supaya orang memuliakan Bapa di surga. Jadi tujuan utama kita menyala bagi Kristus adalah supaya membawa orang kepada Tuhan. Sampai kepada Tuhan. Orang melihat Tuhan, bukan melihat kita. Pun kita yang mengerjakannya. Terang kita bukan untuk memuliakan diri. Terang itu bukan untuk memuliakan diri kita. Melainkan agar orang lain memuliakan Bapa di surga. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika orang makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Semua kita kerjakan orientasinya, tujuannya, goalnya adalah supaya dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat, orang sampai kepada Kristus. Hidup kita adalah cermin kemuliaan Tuhan. Ketika orang melihat kasih, pengampunan, dan kesetiaan dalam kita, mereka melihat Kristus. Kesaksian hidup jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Saya ingin bersaksi sedikit di kesempatan ini Bapak Ibu. Satu kali almarhum Marusaha mengendarai kendaraan kami, lalu dia menabrak seseorang
di jalan arteri, Bapak Ibu. Lalu orangnya itu pingsan, mungkin mengalami luka dalam di kepala. Lalu orang mulai menahan dia, lalu membawa dia ke satu tempat di kerumunan banyak orang. Lalu dia tanya, panggil atasanmu. Kemudian Pak Oscar ditelepon oleh almarhum Pak Marusa. Pak Oscar datang ke sana, lalu Pak Oscar disidang. Lalu orang-orang bilang, wah iki gerejo, karena mobilnya itu bertuliskan berkat bagi uh, Indonesia. Jadi pada waktu itu dibilang ke gerejo. Lalu Pak Oscar ditanya oleh orang-orang di sekitar itu, dia bilangin begini, ada pemimpinnya di sana, sudah memakai golok, udah memakai kayu dan banyak hal. Apakah kamu pendeta? Katanya begitu. Suasananya menunjuk kepada kalau ngaku aniaya, tidak ngaku berkaitannya dengan Tuhan. Lalu Pak Oscar berpikir, apapun yang terjadi, ya dia harus bilang karena ditanya pendeta atau bukan. Lalu Pak Oscar dengan penyerahan total kepada Tuhan, dia bilang, iya, saya pendeta. Puji nama Tuhan, apa yang terjadi? Pemimpin orang-orang di sana itu berkata, wes bubar, iki pendeta aman aman, tanya gitu, ya. Lalu Pak Oscar bertanya, loh kok dibilang pendeta aman? Padahal sudah golok, sudah kayu, sudah banyak orang berkerumunan, sudah ingin menganiaya, gitu ya, karena saudaranya terkapar dan mungkin ada masalah di otak dan lain-lain karena dia pingsan. Lalu Pak Oscar bertanya kepada pemimpinnya, kenapa kamu berkata pendeta aman? Dia bilang gini, salah satu pendeta di sini menjadi jawaban bagi lingkungan kami karena dia membangun apa namanya perairan sumur yang bisa menjadi berbagi air kepada lingkungan kami sehingga kami tidak kekeringan. Jadi untuk orang banyak aja pendeta peduli, apalagi untuk satu jiwa ini. Saya percaya kamu pasti akan merawat warga kami ini, kamu akan menolong dia. Karena untuk masyarakat banyak saja, pendeta yang ada di lingkungan kami peduli, apalagi kamu satu orang ini. Saya percaya, makanya saya suruh semua orang bubar, karena pendeta aman. Waktu itu Pak Oscar merasakan, puji nama Tuhan, jikalau pendeta yang ada di lingkungan itu, dia tidak melakukan hal yang baik, mungkin pendeta itu dan Pak Oscar juga hari ini selesai karena akan dianiaya. Jadi benarlah terang Kristus yang oleh pastinya orang yang membuat pengairan itu oleh karena digerakkan oleh kasih Kristus. Kasih Kristuslah yang mengasihi banyak orang, bukan satu dua orang, banyak orang. Jadi ini pun yang membawa kami kepada peduli kepada orang-orang. Dan ini terkait dengan orang yang di rumah kami. Setiap orang yang bekerja di rumah kami pasti peduli terhadap keselamatannya. Memang jadinya ada yang menggelitik saya setiap kali diinjili mereka harus keluar dari rumah karena dia harus mendapatkan tekanan dari keluarga, dia pengujian, apakah dia ikut Kristus, apa ikut Bapak Ibu Oscar. Tapi puji nama Tuhan, kemarin saya ditelepon sama Mbak Warsini yang pertama kerja di rumah saya, dia sudah melayani Tuhan di Manggarai, dia bilang, Bapak Ibu Oscar, jangan hanya Pulau Jawa lah, mari kunjungi juga Manggarai, orang-orang yang saya layani. Kemudian yang kedua, Mbak Sri juga begitu, kemarin terakhir sudah komitmen di Gereja Pelamongan, tapi dia harus keluar juga dari rumah oleh karena orang tuanya bilang, kamu ikut Kristus atau Bapak Ibu Oscar. Dia bilang begini, saya tidak ikut Bapak Ibu Oscar, saya tetap akan ikut Kristus. Oke, kalau begitu keluar dari Bapak Ibu Oscar. Lalu kemudian dia sampai hari ini, saya dengar dari Ibu Maria, dia masih aba. Ya, dia aktif sekali, bahkan kadang paling utama untuk aba gitu ya. Nah, hari ini sekarang ada juga yang bekerja dari pondok pesantren, ya sekarang bekerja di rumah. Saya siap-siap aja, saya akan injili dia dan saya juga akan ikut baik dengan dia karena memang itu menjadi pengujiannya ikut Bapak Ibu Oscar lebih Kristus. Tapi saya bersyukur karena mereka bukan ikut Bapak Ibu Oscar, tapi mereka ikut Kristus. Tidak bersama kami pun mereka tetap ikut Kristus. Ini menjadi perenungan bagi saya. Marilah kita menyala bagi Kristus, bukan menyala seperti lilin kecil, tapi marilah kita menjadi obor yang menunjukkan jalan kepada orang sampai kepada Kristus.
Itu yang perenungan yang saya ingin bagikan supaya ini menjadi berkolerasi kuat dengan visi gereja 111 GKKD 5 kali. Baik buruk keadaannya, tepat atau tidak tepat, kita memang harus bersuara menyatakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Dan ketika terang Kristus itu bercahaya kepada kita, ini juga menjadi pemberitaan bagi dunia bahwa pendeta aman, hamba Tuhan aman, anak-anak Tuhan aman, nggak perlu ditakutkan karena dia bukan saja baik kepada satu orang, dia prinsipnya seperti Kristus mengasihi semua orang, bukan orang yang baik-baik saja, tapi orang-orang yang perlu keselamatan, orang-orang berdosa, orang-orang jatuh di dalam dosa, itu ada di hati mereka. Jadi orang Kristen tidak perlu ditakuti. Dia aman. Biarlah orang dunia, orang-orang yang belum percaya Yesus bisa berkata seperti itu lewat hidup kita, lewat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan.